Baik, kali ini kita akan belajar terkait dengan garis berat. Sebelum kita masuk ke teorema seperti yang ditampilkan, kita harus tahu dulu apa itu garis berat. Garis berat pada segitiga didefinisikan sebagai ruas garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi di depannya, sehingga membagi dua sisi tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Lebih lanjut, perpotongan garis-garis berat tersebutlah yang disebut dengan titik berat. Biasanya disimbolkan untuk segitiga ABC, Z kecil bukan kapital, Z indeks A, indeksnya di bawah, ZA itu kalau garis beratnya dari titik A, ZB kalau garis beratnya yang ditarik dari titik B, begitu juga dengan ZC. Baiklah, kita lihat teorema terkait dengan definisi tersebut. Diberikan segitiga, misalnya segitiga ABC dengan ukuran sudut di A itu alfa, di B itu beta, di C itu gamma. Kemudian ukuran sisi-sisinya seperti biasa. Maka panjang garis berat segitiga ABC dari titik A, maksudnya garis berat yang ditarik dari titik sudut segitiga titiknya di A, dari titik A adalah ZA sama dengan setengah kali akar dari B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC cos alfa. Atau bisa juga ZA sama dengan 1/2 akar dari 2 kali jumlah dari B kuadrat dan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Seperti itu. Berikut kita berikan buktinya. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah langkah pertamanya buat garis melalui C sejajar ruas garis AB. Begitu juga yang kedua, buat garis melalui B sejajar dengan ruas garis AC. Kita mulai dulu dengan membuat yang seperti itu. Setelah kita buat garis sejajar itu, katakanlah perpotongannya ada di, misalnya katakan perpotongannya ada di titik, kita namakan titik D, kemudian tengahnya kita namakan O. Dari sini kita peroleh nanti bentuk kejar-genjang. Kenapa demikian? Karena AC sejajar BD, AB sejajar dengan DC, berarti pasti jajar genjang. Karena dia jajar genjang, maka perpotongan diagonalnya itu pasti di tengah-tengah masing-masing diagonal. Akibatnya kita bisa katakan bahwa AO nanti ini ukurannya ZA sesuai dengan segitiga yang di awalnya kita buat. Begitu juga dengan OD, ukurannya juga pasti ZA. Jadi di sini diperoleh jajar genjang A, B, C, D dengan salah satu diagonal, satu diagonalnya adalah berukuran 2 kali ZA. ZA tadi adalah garis berat segitiga yang akan kita cari. Baik, dari sini kita sudah bisa menentukan suatu sifat apa yang bisa digunakan. Ketika kita melihat bentuk segitiga ini, kita coba perhatikan segitiga ABD. Dengan aturan kosinus diperoleh ini aturan kosinus. Aturan kosinusnya itu berarti 2ZA kuadrat sama dengan AB. AB itu panjangnya tadi apa? AB tadi itu ukurannya C. AC tadi ukurannya adalah ukuran AC tadi adalah B
Berarti karena AC sejajar dengan BD, juga AB sejajar dengan DC, tentu ini sama panjang di sini, berarti B juga. Sehingga aturang kosinus tadi adalah 2ZA kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos sudutnya di sini. Sudutnya di sini kira-kira berapa? Sudut yang di situ yang akan kita cari nantinya. Bagaimana cara menentukannya? Kita coba perhatikan. Di sini tadi beta, di sini tadi gamma. Karena ini berseberangan dalam sudut ACB dengan sudut CBD berseberangan dalam, maka ini juga harus gamma. Maka kita bisa tulis di sini cos beta tambah gamma, seperti itu kira-kira. Akibatnya ini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos beta tambah gamma, itu berarti alfa tambah beta tambah gamma kan punyanya segitiga, berarti jumlahnya 180, maka beta tambah gamma adalah 180 kurang alfa, seperti itu. Selanjutnya ingat cos. Cos itu sifatnya di kuadran ke berapa ini? Di kuadran ke 2 sifatnya cos itu negatif. Maka bentuk ini nanti menjadi dengan sifat trigonometri diperoleh B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC cos alfa, seperti itu. Dari sini kita sudah peroleh hasil ZA sama dengan 2ZA sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC cos alfa. Coba dilihat yang mau dibuktikan tadi, mirip tidak? Sudah mulai mirip. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya diperoleh ZA sama dengan setengah dari B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC cos alfa. Seperti itu. Baik, kita sudah membuktikan bagian pertama, yang ini sudah terbukti. Sekarang bagaimana cara membuktikan bagian kedua yang tidak ada sudutnya? Untuk membuktikan bagian kedua, kita coba lihat. Bagian kedua itu kan pada bagian kedua itu kan di sini perbedaannya adalah di sini minus, di sini nanti 2 kali B kuadrat. Jadi di sini nanti 2 kali B kuadrat C kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Artinya tidak ada lagi sudutnya. Sehingga kita buat segitiga ABC-nya kembali yang tadi. Kita perhatikan aturan cosnya dari sisi sudut alfa itu. Kan di sini nanti mau dihilangkan yang ini cos alfanya. Kita mau ganti dengan nilai yang sesuai. Berarti dengan aturan kosinus itu bisa diperoleh sini A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos alfa. Sehingga kita peroleh cos alfa sebenarnya adalah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Ya, sepertinya seperti itu ya. Iya, seperti itu. Selanjutnya substitusikan nilai ini. Substitusi cos alfa ini ke ZA terakhir. Jadi kita peroleh ZA yang terakhir tadi kan ini 1/2 akar B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC cos alfa, ini tadi yang terakhir. Kita substitusi saja 1/2 B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC cos alfanya B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per BC, ini 2 kali juga ya. Ini dengan ini berarti 1. Sehingga kita peroleh hasil 1/2 B kuadratnya 2 kali, C kuadratnya 2 kali. Berarti 1/2 2 kali B kuadrat tambah C kuadrat hanya sekali. Terbukti. Jadi kita sudah membuktikan apa yang
atau pernyataan yang tadi.